Halo, video kali ini adalah kelanjutan dari chapter sebelumnya, chapter 237 episode 82. Silahkan disimak chapter selanjutnya, Swallowed Star chapter 238 episode 83. Sektor Mingyue Kota Yangzhou. Di dalam ruang gravitasi, Luo Feng membuka matanya. Dia dengan cepat bangkit, pintu ruangan secara otomatis terbuka. Susin. Luo Feng dengan cepat bergegas menuruni tangga. Susin, yang berada di ruang tamu menonton televisi melihat Luo Feng turun dan bangkit bertanya, "Luo Feng, apa yang terjadi? Tidak ada waktu. Ikut denganku sekarang, kita harus membawa orang tua dan adik laki-lakiku kembali." Luo Feng merasa tidak aman tentang keluarganya yang berada di luar. "Aku akan menjelaskan sepanjang jalan." "Oh oke." Susin bisa melihat bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Dalam jet mobil kelas kaisar, mereka dengan cepat terbang keluar dari kota Yangzhou. "Halo Bu, di mana kalian berdua?" "Kota markas Dongbe?" "Bagus, aku akan pergi." "Jangan pergi. Saya akan menjemput kalian berdua." "Jangan tanya, saya akan menjelaskan dalam perjalanan kembali." Luo Feng menutup telepon dan memanggil saudaranya, "Halo, Luo Hua, di mana Anda?" "Oh, di kota Yangzhou? Cepat pulang sekarang." "Ya, segera." Hanya setelah menyelesaikan dua panggilan itu Luo Feng menghela nafas lega. "Luo Feng, apa yang terjadi?" Susin hanya berani bertanya. "Bencana. Ini bencana bumi dan kemanusiaan." Luo Feng berkata dengan serius, ini membuat ekspresi-ekspresi Susin segera berubah. Monster menelan, baru saja muncul dari antara makhluk laut. "Aku, Hong dan Dewa Guntur tidak cocok untuk itu." Luo Feng berkata, bahkan meriam laser terkuat belum meninggalkan bekas pada sisiknya. Saat ini, pihak Amerika telah kehilangan banyak pangkalan dan ratusan ribu orang, dan dengan cepat meningkat. Susin sedikit terkejut, ratusan ribu. Sebanyak itu, banyak. Luo Feng menggelengkan kepalanya, kalau terus begini, Amerika Selatan, Amerika Utara, Afrika, Asia, Eropa, dan kota-kota markas lainnya semuanya akan dihancurkan. Jumlah kematian akan mencapai ratusan juta. Dan tanpa kota-kota markas, manusia akan seperti domba yang dikirim ke pembantaian. Bencana ini, mungkin bahkan lebih buruk daripada periode Grand Nirvana, kata Luo Feng. Mendengar ini, Susin akhirnya bingung. Grand Nirvana? Namun, itu adalah bencana terbesar umat manusia, bagi Luo Feng, Susin dan generasi orang yang tidak mengalaminya. Mereka sering mendengar dari generasi orang tua mereka, kepada mereka. Itu seperti mimpi buruk. Mimpi buruk seluruh umat manusia. Kembali dari pangkalan timur laut dengan orang tuanya yang mencurigakan. Pertengahan penerbangan dalam perjalanan kembali. Luo Feng membiarkan Susin menemani orang tuanya sementara dia sendiri melihat komunikator arlojinya dan memerintahkan, "1. Terhubung dengan komunikator saya dan tarik tampilan virtual." Di layar dengan kata-kata, "Reruntuhan arkeologi," muncul di depannya. Kerusakan arkeologi 1. Terletak di Atlantik Utara, lingkungan laut Bermuda tepat di dasar laut. Ini adalah piramida perak setinggi 1.200 meter, ini sangat berbahaya, material apapun yang masuk akan segera dihancurkan bersama prajurit itu. Sampai sekarang, tidak. Satu kehancuran dan sisa-sisa belum memiliki lebih banyak penemuan. Kehancuran arkeologis 2, yang terletak di bawah tanah, Rangel Island, Rusia. Adalah sisa-sisa pesawat ruang angkasa terbuka yang terbelah. Kerusakan arkeologis 3. Kerusakan arkeologis 3, terletak jauh di dalam, Sennongjia, Hubei Tiongkok. Adalah kapal berbentuk bundar raksasa dengan diameter lebih dari 800 meter. Permukaannya memiliki banyak lubang kecil, yang melepaskan sejumlah besar gas beracun. Gas-gas ini dapat menembus kulit. Sampai sekarang, tidak ada yang selamat setelah memasuki reruntuhan 3.
Ini memiliki tingkat bahaya yang sama dengan tidak. 1 dan tidak. 12. Memasuki ketiga ini berarti kematian. Memindai sampai akhir, Luo Feng dengan hati-hati memikirkan setiap reruntuhan. Beberapa dari mereka menakutkan, seperti tidak. 3. Sementara beberapa dari mereka hanya tersisa, seperti nomor 2. Beberapa dari mereka istimewa, seperti nomor 9. Babata. Pikiran Luo Feng melewati. Kamu sudah melihatnya dengan benar, bagaimana menurutmu, kemana aku harus pergi? Luo Feng bertanya dalam benaknya. Kecuali untuk 3 bahaya besar, reruntuhan lainnya di negara-negara semuanya telah digeledah. Tidak ada gunanya pergi. Babata berkata, 3 bahaya besar ini, 1 dan 3 adalah bahaya nyata. Ini adalah reruntuhan yang bahkan para pejuang alam semesta akan mati jika mereka pergi. Anda harus masuk ke 12 dari 3 reruntuhan ini. Pejuang alam semesta akan mati dari mereka? Luo Feng terkejut. Benar, ketika kamu memiliki kekuatan yang lebih besar kita akan kembali. Targetmu akan menjadi reruntuhan arkeologis 12. Babata menjelaskan, reruntuhan ini, dengan kekuatanmu saat ini, mungkin datang dengan beberapa bahaya, tetapi dengan hati-hati, itu seharusnya tidak menjadi masalah yang terlalu besar. Pada saat ini, tatapan Luo Feng setajam pisau, tidak peduli bahaya, aku masih harus pergi. Di dalam ruang pergelangan tangan, Babata menggosok wajahnya. Sementara dia tidak sepenuhnya menyetujui kebodohan Luo Feng, namun terhadap kemauan dan tekad murid tuannya, dia sangat puas. Tuan itu pernah berkata, apakah itu orang jahat atau orang baik? Atau bahkan setan, yang benar-benar kuat selalu memiliki hati yang teguh. Luo Feng sangat jelas tentang motif dan jalurnya, bahkan di ruang pertemuan virtual. Dia terkejut dan terguncang oleh berita itu pada awalnya, tetapi dia dengan cepat mengambil keputusan. Saat itu ketika dia berbicara dengan Komandan Militer Sektor Tenggara Militer Li Dawei. Luo Feng telah mengambil keputusan, ketika aku menutup mataku untuk terakhir kalinya ketika aku mati. Aku tidak ingin memiliki penyesalan karena aku tidak bekerja cukup keras di masa lalu. Tanpa penyesalan. Jika aku tidak mengambil risiko semuanya sekarang, dan menyaksikan orang-orangku mati. Budayaku hancur sementara hanya keluargaku yang hidup di bumi ini, akankah aku menyesali ini di masa depan? Tanya Luo Feng dalam hatinya, jawabannya adalah sejelas hari, pasti. Begitu. Sekarang saatnya mengambil risiko semuanya. Lakukan. Bahkan jika dia turun ke tetes darah terakhirnya, selama dia berhasil, dia percaya bahwa ketika dia mati dan menutup matanya, dia akan tersenyum. Sebenarnya, sejak dia memilih jalan untuk menjadi seorang prajurit, Luo Feng tidak pernah takut akan kematian, dia hanya berharap kematiannya akan sia-sia. Larut malam. Bulan bersinar terang di vila-vila, banyak di antaranya masih memiliki lampu. Jet otomatis mendarat di dataran rumput, Luo Feng, Susin dan orang tuanya berjalan. Halo, Luo Feng mengangkat telepon. Ini aku, Jiayi. Suara jelas tertekan terdengar, Luo Feng, sesuatu yang buruk telah terjadi. Apalagi yang bisa terjadi? Luo Feng agak terguncang. Sekarang setelah musibah itu datang. Apalagi yang bisa terjadi? Luo Feng, yang sebelumnya di ruang pertemuan, berbagai pemimpin, menggunakan satelit telah menemukan. Setelah monster menelan telah menghancurkan semua pangkalan Amerika Utara, itu benar-benar mulai dengan cepat menuju ke Eropa dan mulai menghancurkan beberapa pangkalan penting mereka. Saya percaya dengan sangat cepat, itu akan menuju ke pangkalan Asia dan melakukan hal yang sama. Tanpa pangkalan untuk menghentikan makhluk laut. Makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya akan bergegas ke daratan. Aku takut itu hanya 1 atau 2 hari sebelum markas utama kita harus bertarung. Kata-kata Jiayi membuat Luo Feng pucat. Kamu, maksudmu, mata Luo Feng merah.
Dengan monster menelan yang bergerak lebih dari 10.000 meter per detik, ia dapat menghancurkan semua pangkalan di bumi dalam waktu setengah hari. Ketika itu terjadi, makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya akan dengan cepat mengikuti sungai dan membunuh daratan. Bahkan jika kita bertarung habis-habisan, aku takut perjuangan umat manusia akan bertahan paling lama, 3 hari, 3 hari sebelum setengah dari kita dihancurkan. 7 hari, semua orang akan pergi. Luo Feng tersedak dan berdehem. Tuhanku, aku pikir kita punya 1 bulan. Luo Feng menggelengkan kepalanya dengan tak percaya. Di sektor ini, Luo Hongguo dan istrinya, bersama dengan Su Xin, semua terkejut dengan ekspresi Luo Feng. Sejak Luo Feng mencapai posisi dan statusnya, mereka belum pernah melihatnya begitu tertekan. Benar, saya juga berpikir kita punya waktu. Tapi, suara Jiayi rendah dan serius, penuh dengan rasa sakit dan penderitaan. Mengapa? Kenapa begitu seperti ini? Luo Feng bingung. Terlalu sedikit waktu, terlalu sedikit. Awalnya, jika monster yang menelan itu bergerak perlahan, memakan beberapa pangkalan setiap hari, umat manusia akan memiliki lebih banyak waktu. Tapi sekarang, monster itu benar-benar bersiap untuk menghancurkan semua pangkalan manusia dalam waktu setengah hari, memungkinkan makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang manusia. Itu terlalu kejam. Namun, Luo Feng mengerti, jika dia adalah binatang yang menelan, dia juga akan dengan cepat menghancurkan musuh-musuhnya, dan dengan nyaman melahap yang lainnya. Luo Feng, monster yang menelan akan menghancurkan basis, bersama dengan meriam laser. Itu terlalu cerdas, memiliki kecerdasan. Sangat jelas meriam laser berbahaya bagi makhluk tingkat kaisar. Itu sebabnya ia dengan mudah menggunakan balok emasnya untuk menghancurkan meriam. Jiayi berkata, itu bahkan terlalu malas untuk mengejar tentara yang melarikan diri. Itu memungkinkan monster tingkat kaisar melakukan pekerjaan itu. Dikejar oleh makhluk tingkat kaisar, bahkan pasukan yang jumlahnya puluhan ribu akan mati. Untuk membunuh monster tingkat kaisar adalah menyelamatkan lebih dari 10.000 orang atau lebih. Jiayi berkata, dan 1 wakil saja tidak memiliki jaminan untuk membunuh monster tingkat kaisar. Dimengerti. Luo Feng mengangguk. Dia sendiri harus, dalam waktu sesingkat mungkin, pergi ke reruntuhan arkeologis. Dan kembali dengan cepat. Ketika saatnya tiba, membangun senjata akan diserahkan kepada Babata. Dan dirinya sendiri. Dia harus melakukan pembantaian. Monster level kaisar, kamu ingin membantai manusia, aku akan membantai kalian semua. Tatapan Luo Feng sedingin es, belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat seperti ini, dia sendiri akan menjadi sedikit gila. Kecemasan, amarah. Dipaksa ke tepi jurang seperti itu, tanpa tempat untuk lari. Luo Feng, karena betapa gilanya binatang menelan itu. Kita akan melaksanakan rencana hulu ledak nuklir hari ini. Jiayi berkata, jika kita bisa membunuh binatang menelan itu, kita akan memiliki harapan. Saat ini di Eropa, melihat arahnya, ia akan dengan cepat menuju ke sisi Rusia. Ketika itu terjadi, kami akan melaksanakan rencana nuklir di Rusia. Luo Feng mengangguk. Sebelum periode Grand Nirvana, Rusia adalah negara terbesar di dunia. Namun, selama usia kota markas, daerah tidak memiliki arti. Manusia hanya bisa hidup di pangkalan. Dan populasi di Rusia lebih rendah. Basis semua dibangun di lempeng benua, itu sebabnya, ada lebih dari 10 juta kilometer persegi ruang tidak berpenghuni di mana itu akan ideal untuk melakukan serangan hulu ledak nuklir. Malam ini, Luo Feng diam-diam berdoa di dalam hatinya. Akhir dari chapter 238 episode 83, terima kasih.